Oke, balik lagi bersama saya Rapcut Tarigan dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kali ini ada Bang Airlangga. Tapi Bang, sebelumnya kita nih belum pernah kenal sebelumnya ya Bang ya, cuma kenal lewat Iya. dong ya. Iya. Waktu itu sempat jadi ini kan lawan. Sempat jadi lawan seperti itu kan. Terus akhirnya nomornya masih tersimpan seperti itu. Aku lihat-lihat kayaknya Abang gerakan politiknya bagus seperti itu, makanya aku ajak. Waduh. Kita masih belajar. Masih belajar. Okay. Masih belajar. Bang, tapi mungkin perkenalkan diri dulu Bang. Oke. Pada nanti yang nonton biar tahu Abang nih latar belakangnya apa dan gimana seperti itu. Oke, perkenalkan nama saya Erlangga Primasti. Saya asal dari Bangka Belitung. Lebih tepatnya Belitung Timur. Saat ini saya anggota aktif dalam Partai Golkar di DPD 2. Iya, DPD 2 Partai Golkar Belitung Timur. Oke. DPD 2 Belitung Timur. Oh, itu daerahnya Pak Ahok bukan sih Belitung Timur? Iya, betul sekali. Oke. Daerahnya Pak Ahok. Iya. Gila. Beliau dulu sempat ini kan jadi bupati di daerah kami. Pak Ahok itu. Jadi ya saya lumayan kenal lah dengan beliau karena sering ke rumah beliau waktu masih kecil itu. Oke. Wow. Nama Pak Ahok sampai sekarang masih harum ya di sana ya? Wah, masih. Gila. Jangan kan itu tanya sama anak kecil aja, wah pasti udah kenal Pak Ahok. Gitu. Tahun berapa itu Pak Ahok? Usia pasti kenal. Jadi Bupati Belitung Timur itu. Kira-kira tahun berapa itu? Masih ingat nggak Bang? Kira-kira kalau tidak salah ini ya. 2007, 2008 kalau tidak salah itu. Wow, gokil udah lama. Udah lama dan mereka masih ingat loh. Wow. Apa sih apa yang dilakukan Pak Ahok pada saat itu di Belitung Timur? Kan Abang sebagai asli Belitung Timur. Apa yang beliau kerjakan sampai dia tuh terkenang sekali gitu. Beliau tuh sangat dikenal di sini. Dari sepak terjang beliau sampai saat ini programnya pun masih berjalan, yaitu ini sekolah gratis dari SD sampai SMA. Oke. Begitu. Wow. Masih berjalan itu program beliau. Jadi di daerah kami itu ya tidak ada yang namanya putus sekolah. Semua pasti sekolah dari SD sampai ke SMA. Gokil. Begitu. Itu biaya dari Pak Ahok juga atau gimana? Bukan, itu dari dana pemerintah. Oh, tapi itu programnya tetap dilanjutkan. Itu program awalnya tetap dari dilanjutkan. Pak Ahok. Wow. Iya, tetap dilanjutkan. Gokil. Ini menarik. Bang, kenapa pengen masuk Partai Golkar, Bang? DPD Partai Golkar. Ya, sebenarnya sih gimana ya? Udah dari kecil kan, udah dari kecil ini udah ikut mulai berpolitik saya. Kalau bisa dibilang halo Tes. Halo. Kalau bisa dibilang saya ikut berpolitik itu dari kandungan, bisa dibilang ya. Soalnya begini, dulu waktu ayah saya ikut kampanye, itu ibu saya masih mengandung saya. Oke. Dan ikut serta gitu untuk berkampanye dalam pemilihan dulu itu. Oke. Begitu. Ini menarik. Anak muda soalnya jarang masuk politik. Kenapa? Maksudnya? Iya. Sepenting itu kah anak muda masuk politik menurut Abang gitu, sampai Abang masuk ke dalam perpolitikan di Indonesia seperti salah satunya melalui partai. Penting nggak sih bagi anak muda melek politik seperti itu? Sangat penting. Karena saat ini yang saya nilai itu yang sangat dibutuhkan dalam bangsa ini yaitu suara-suara anak muda seperti saya dan teman-teman lainnya. Seperti itu. Sangat dibutuhkan. Wow, ini menarik.
Tapi kan Oke. bilang politik itu kan kotor, Bang. Maksudnya ngapain sih kita masuk politik gitu? Kan kotor gitu. Anak muda kan nggak mau yang kotor-kotoran. Oleh sebab itu, kita sebagai anak muda, jika ingin membenarkan politik untuk tidak kotor, itu makanya harus ikut serta dalam perpolitikan seperti itu untuk mengubah kata kotor tersebut. Begitu. Oke. Jadi memang harus masuk lah ya dalam sistem politik. Iya, harus masuk. Oke. Jangan hanya komentar saja seperti itu. Oke, ini menarik. Tapi kan gini, Bang, permasalahannya kan kalau kita lihat statementnya salah satu tokoh publik mengatakan anak muda tuh bisa apa sih gitu loh. Ngapain sih gitu. Pernah dengar statement itu? Kayaknya itu viral deh. Kayaknya Iya, pernah. Iya kan? Dari yang itu kan. Iya. Ya, biarlah mereka menilai seperti itu. Kita sebagai anak muda jangan terlalu diambil pusing. Kita harus membuktikan bahwa anak muda bisa apa sih? Nih, anak muda bisa ini, misalnya. Bisa ikut apa gitu. Oke. Begitu. Jadi sebenarnya anak muda bisa berprestasi lah ya dengan dia bisa dalam harus usia muda. Wow. Bukan hanya bisa, harus. Gitu. Oke. Ini menarik. Padahal menterinya Pak Jokowi, Menteri Pendidikan kita kan anak muda juga tuh. Tapi walaupun iya betul, Pak Nadiem Makarim itu kan. Iya. Padahal ya gitu, kebijakannya juga masih kita tunggu kan konkretnya. Masih. Oke, ini menarik, Bang. Bang, kalau kita lihat isu politik sekarang 2024 kayaknya sudah mulai dibahas nih. Menurut Abang gimana? Worth it nggak dibahas untuk sekarang nih? Layak nggak sih dibahas 2024 ini? Calon presiden nih kayaknya udah banyak ribut-ributnya seperti itu. Iya, sudah banyak calon-calon presidennya kan. Seperti kami dari Partai Golkar. Waduh, ini agak buka rahasia dapur dikit ini ya. Kami dari Partai Golkar sedang mengusahakan dan mengupayakan bagaimanapun Pak Airlangga Hartarto itu ketua umum kami itu agar bisa menjadi calon presiden di selanjutnya di 2024 begitu. Oke. Tapi memang layak dalam arti kan 2024 masih lama, Bang, ngapain dibahas gitu. Ya oleh sebab itu dari sekarang kita membahas apa saja yang diperlukan di 2024 tersebut. Gitu. Oke, ini menarik. Pak Airlangga Hartarto ingin naik juga. Apa kelebihan Pak Airlangga Hartarto, Bang? Kalau misalnya ditanya gitu kan, kalau ada anak muda nanya sama Bang, apa kelebihannya nih Pak Airlangga Hartarto seperti itu? Waduh, kalau kelebihannya itu ya biar mereka sendirilah yang menilai ya. Bagaimana kelebihan dan sepak terjang beliau di kabinet, di partai seperti itu. Oke. Kalau saya menilai sih, beliau lumayan lumayan memodernisasi Partai Golkar kalau menurut opini saya seperti itu. Oke, memodernisasi Partai Golkar. Misalnya gimana, Bang, modernisasinya? Ya gimana ya? Banyak ini apa? Seperti saya yang anak-anak muda yang mulai ikut ke partai politik gitu. Sudah mulai banyak kan? Di Partai Golkar tersebut yang banyak anak muda yang ikut seperti itu. Oke, ini menarik. Akhirnya anak muda diberikan tempat ya oleh Pak Airlangga Hartarto dalam kepengurusan Golkar baik di partai daerah seperti itu. Wow, ini menarik. Bang, kalau misalnya Abang boleh sedikit sampaikan ataupun usul gitu, apakah kemudian calon-calon presiden yang akan maju misalnya kayak Pak Ganjar seperti itu yang namanya sering disebut-sebut, layak nggak sih beliau kalau mau disampaikan ataupun beliau ingin dijadikan sebagai calon presiden seperti itu?
Oke, layak tidak layak ya. Itu biarkan rakyat yang menilai sendiri sebenarnya. Betul. Ini kan negara demokrasi. Betul, Semua betul. berhak untuk berpendapat. Biarkanlah rakyat yang menilai sendiri bagaimana sepak terjang beliau, seperti itu. Oke, berarti biarkan rakyat sendiri. Tapi menurut abang pribadi sebagai anak muda gimana? Melihat Pak Ganjar? Melihat Pak Ganjar ya bagus ya, cukup merakyat, cukup dekat dengan rakyat. Sering saya lihat di TikTok itu lewat FYP beliau menyambangi apa RS COVID itu yang di Semarang itu kan. Iya. Ya lumayan ini. Lumayan ini ya, Begitu. Lumayan merakyat ya seperti itu. Wow, ini Iya. Kalau seandainya ditanya amandemen 3 periode gimana Bang? Setuju nggak? Ya. Kalau amandemen 3 periode setuju nggak Abang sebagai anak muda? Well, kalau seperti itu ya bagaimana ya, setuju tidak setuju sih sebenarnya. Soalnya kenapa? gini, usulan 3 periode ini udah ada dari zaman Pak SBY kan, dari 2010 itu. Betul. Kalau tidak salah ada ini seorang politisi Demokrat yang mengusulkan waktu itu. Betul. Mengusulkan untuk 3 periode. Dan beliau menolak waktu itu kan. Dan Bapak Jokowi juga di 2019 ini juga ada juga yang mengusulkan dan Bapak Jokowi juga menolak seperti itu. Beliau menyatakan bahwa tidak ada minat dan niat untuk 3 periode ini. Yang beliau menyebutkan tetap apa itu tidak tetap taat azas kalau tetap taat ini undang-undang kan. Tapi kalau menurut opini saya tetap taat pada peraturan perundang-undangan. Namun nih, apabila masa jabatan presiden harus 3 kali demi kemajuan dan kepentingan rakyat, ya kenapa tidak gitu kan? Soalnya kita menilai saat ini dana-dana pembangunan itu ya dialihkan ke COVID. Ya walaupun dana tersebut saudara tahu lah kemarin itu. Iya. Ngerti. Aduh, kacau itu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Ini menarik. Berarti abang sampaikan sebetulnya abang setuju dong dengan amandemen 3 periode dengan statement seperti itu. Sebenarnya gini, masalah setuju tidak setuju itu ya ada positif negatifnya kan. Ya. Negatifnya ya menilai dari kemarin reformasi kan. Betul. Banyak yang berdarah-darah, banyak yang hilang sampai sekarang tidak pulang ke rumah seperti itu. Saya kembali ke statement saya tadi bahwa apapun itu demi kemajuan dan kepentingan rakyat itu saya setuju saja. Seperti itu. Oke. Kalau kepentingan rakyat setuju ya, tapi kan gini, kan cuma segelintir orang doang, apalagi komunitas Jokowi Prabowo kan cuma segelintir doang seperti itu. Apakah ini terkesan dipaksakan? Aduh, kalau masalah itu saya tidak berani menjawab karena ya biar rakyatlah sendiri menilai bagaimana itu mengenai pasangan itu kan Jokowi Prabowo itu kan. Biarkanlah rakyat ini bagaimana sepak terjang Pak Jokowi dan Prabowo dalam elektabilitas dan kredibilitas beliau kan. Begitu. Oke, tapi kalau seandainya 3 periode nih Pak Jokowi, memang wakilnya layak Pak Prabowo? Atau sebenarnya wakilnya harus Pak Airlangga Hartarto misalnya? Waduh, kalau masalah itu masalah orang di atas.
Iya benar. Saya tidak berani. Benar. Setuju. Dibejak. Oke. Ini Kembali menarik. lagi, siapapun itu asalkan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, itu saya sangat setuju. Oke, ini dikembalikan lagi kepada tangan rakyat. Begitu. Ini menarik. Amandemen 3 periode tidak masalah asal itu kembali ke rakyat seperti itu. Wow, ini Oke. Bang, kalau seandainya ini 3 periode nih, terus tiba-tiba PDI tidak mau mencalonkan Pak Jokowi, apakah kemudian Golkar akan berinisiatif untuk mencalonkan Pak Jokowi nih kalau seandainya 3 periode ini jebol nih? Gitu. Terus PDIP nggak mau ngusung Pak Jokowi lagi ya, masa 15 tahun ngasih orang lain kan gitu, harus ngasih dari partainya sendiri dong istilahnya kan. Kira-kira Golkar nih mau nggak ngusung Pak Jokowi seandainya, ini kita bicara seandainya ya, seperti itu. Seandainya. Ya kalau seperti itu kembali lagi ke ini, ke atas itu. Bagaimana di pusat? Kami di daerah hanya ikut dan taat azas dari pusat. Seperti itu. Oke. Ini menarik. Berarti balik lagi ke azasnya pusat untuk DPP ya, Dewan apa? Kalau iya betul. Dewan Perwakilan Pusat DPP. Ya, Dewan Pimpinan Pusat. Oke, ini menarik Bang. Bang, mau tanya dong, Abang selama aktif berpolitik ada nggak sih statement yang bilang ngapain sih anak muda di politik gitu? Mendingan kuliah yang benar, terus studi yang benar atau cari kerja gitu. Pernah nggak sih dapat statement kayak gitu, Bang? Maaf, bisa diulangi, jaringannya ada putus-putus. Oke. Bang, Abang kan aktif di politik nih. Kan pasti ada stigma-stigma yang bilang ngapain sih kamu politik, mendingan kerja aja gitu loh, cari uang yang banyak. Ngapain masuk ke politik gitu loh. Abang pernah mendapatkan itu nggak sih? Statement atau stigma-stigma itu? Kalau seperti itu ya pernah. Tapi dikesampingkan mereka kan yang menjalani sendiri, bukan mereka yang apa yang dipikirkan gitu. Seperti itu, dibawa santai aja. Oke, ini menarik, dibawa santai aja. Terus gini Bang, maksudnya kalau seandainya bilang ya orang anak muda berpolitik mah nggak bisa berbuat apa-apa di negeri gitu, gimana Bang kalau Abang menjawab itu gitu? Kan banyak tuh yang bilang nggak bisa apa-apa anak muda di politik gitu. Ya oleh sebab itu makanya kalau seperti itu sini ikut turun ke politik, aktif seperti itu agar mendapatkan tempat. Oke. Gitu. Ini menarik. Memang harus aktif dulu ya Bang biar tahu bagaimana kita berkontribusi ya. Sebenarnya aktif tidak aktif sih untuk itu, asalkan kita bisa apa ya, pandai-pandainya ini menyampaikan pendapat kita seperti itu. Ini menarik karena banyak anak muda yang apatis terhadap politik seperti itu. Katanya politik tuh kotor, jahat seperti itu. Padahal kan nggak seperti itu juga kan? Iya, tidak kok. Makanya. Asalkan ya tergantung kepada kitanya gitu. Tergantung kepada apakah kita akan apakah kita akan mau menjadi lebih baik, apakah ya seperti itu. Oke. Gitu. Ini menarik. Abang sudah berapa lama Bang menjadi pengurus aktif di Dewan Perwakilan Daerah untuk partai? Kalau secara resmi, secara anggota itu sudah dari tahun kemarin. Sudah tercatat seperti itu. Tapi kalau ini ya dari kecil sering ikut kampanye kan.
kampanye orang tua ya seperti itu. Oke. Tugasnya apa aja sih Bang? Kalau mungkin anak muda nih pengen masuk dalam partai politik, tugasnya apa aja sih? Misalnya kalau seandainya jadi pengurus aktif nih, dipercaya pengurus aktif, tugasnya apa aja? Oke, kalau tugasnya ya membaur kepada masyarakat seperti itu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Lalu nanti saat rapat internal itu aspirasi masyarakat itu ditampung. Oke. Ditampung untuk kembali dibahas di DPRD seperti itu. Oke, ini menarik. Dalam masa pandemi ini gimana berbaur dengan masyarakat Bang? Melalui apa? By Zoom kah atau by online kah untuk masukan dan kritik kepada Partai Golkar seperti itu untuk per daerah? Oke, karena kami di sini itu sedang melaksanakan ini pembatasan sosial itu. Ya kami tetap berinteraksi seperti biasa, tetapi tidak lama, tidak ya sekali lalu gitu, cuman sebentar saling tegur sapa atau sekedar nongkrong di warung kopi, walaupun tidak lama, karena kan di sini ada budaya minum kopi sebelum pergi kerja itu. Oke, wow, ini menarik. Budaya minum kopi maknanya apa tuh Bang? Kalau boleh di-share. Waduh. Kalau maknanya sih itu gimana ya? Kami udah dibudayakan gitu. Ada ini ada apa? Ada tanggapan gitu. Kalau kata orang sini sebelum kerja tuh harus ngupi. Kalau ndak ngupi jadi bilo. Apa itu bilo? Maksudnya? Hah? Apa itu? Sorry nih. Bodoh gitu. Maksudnya tidak konsen gitu. Tidak konsen, betul. Iya. Tidak fokus. Iya. Sekalian mencari ini informasi seperti itu. Oke. Wow, ini menarik. Ini menarik, seru. Bang, abang di bidang apa nih kira-kira kalau dalam Dewan Perwakilan Daerah Bangka Belitung Timur? Kalau saya di Partai Golkar itu bagian ini IT. Apa? Bagian IT. Oke. IT. Jadi yang ngurus apa? Misalkan ada pertemuan meeting dari itu meeting Zoom dari pusat atau dari ini, saya yang mengurus. Wow, berarti ini abang orang IT dong kuliahnya atau gimana? Bukan, saya kuliah di bagian hukum. Kuliah hukum di Universitas Pasundan Bandung. Oke, udah sarjana hukum kah? Belum, baru masuk ini semester 3. Oh, semester 3. Oke. Iya. Dari hukum ke IT kayaknya nyebrang sekali tuh, Bang. Soalnya ini kan, ya saya agak sedikit mengerti mengenai permasalahan-permasalahan di bidang telekomunikasi seperti itu. Jadi saya diamanahkan untuk memegang bagian IT. Oke. Ini menarik. Itu. Bang, pengen tahu dong Bang, dibayar nggak sih kalau jadi pengurus Dewan Perwakilan Daerah partai itu? Waduh, kalau itu sih rahasia. Ya, rahasia. Okay. Kalau ada yang ini ya ada dibayar. Kalau ini ya kita sesuai dari seikhlasnya seperti itu. Wah, ini menarik karena mungkin ada orang yang pengen masuk dalam partai politik nih, terus tiba-tiba ngapain masuk partai politik, takutnya nggak dibayar kan gitu. Biasa kan anak muda mindsetnya gitu. Iya, biasa harus duit dulu. Iya, gitu. Sebenarnya harus dari tujuan awal kita. Kenapa pengen ikut partai politik seperti itu? Harusnya dari awal kita niat dulu seperti itu.
Oke, ini menarik. Bukan karena uangnya ya, tapi karena memang Iya. niatnya untuk masuk dan menguji. Niatnya kita dulu. Oke, ini menarik. Bang, ada berapa orang sih anak muda di DPD Bangka di Belitung Timur? Waduh, kalau yang aktif sih sekitar 10-20 orang ada. Wih, banyak juga dong anak muda di sana yang anak muda aktif. yang ikut politik. Oke. Wow, ini menarik nih. Belitung Timur. Bang, ada niat buat jadi Bupati Belitung Timur nggak? Waduh. Itu nanti lihat ke depan. Kita lihat bagaimana ke depan. Tapi dalam hati kecil abang pengen nggak membangun daerah Belitung Timur kayak Pak Ahok misalnya? Wah, sangat mau lah iya, ya? demi memajukan daerah sih. Wah, itu udah cita-cita dari kecil. Udah cita-cita dari kecil. Oke. Iya. Wow. Oke, ini menarik. Bang, mungkin kita sudah ngobrol setengah jam lebih, Bang, dan mungkin abang juga butuh istirahat. Tapi pesan abang terakhir nih buat anak muda yang pengen terjun politik. Apa pesan abang buat anak-anak muda yang mungkin masih takut, masih kayaknya politik nih kotor nih, politik nih begini nih. Mungkin pesan abang sebagai orang yang aktif dalam politik gimana, Bang? Ya, kalau menurut saya sih jangan takut, coba aja. Wah, coba aja. Karena apa? Untuk menghilangkan stigma negatif tersebut, kita harus berbuat. Kita harus melakukan. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi buat anak-anak muda yang pengen masuk politik, fight di dalam, survive di dalam, dan masuk ke dalam sistem. Karena kan stigmanya orang politik nih gini. Justru dengan kehadiran anak muda justru kayak memberikan insight baru seperti itu. Nah, begitu wajah baru, betul. Iya. Jadi menghilangkan stigma itu. Bang, terima kasih banyak Bang sudah ngobrol sama aku. Nanti siap, sama-sama. Besok aku upload ini videonya dan mungkin orang yang nonton akan bisa belajar dari percakapan kita seperti itu. Sebentar aku stop record dulu ya.